Halo semua sahabat investor. Kali ini kita berada di segmen review saham dengan PBV kurang dari 1 dan PER kurang dari 10 ya. Sebelum lanjut, saya ingin ingatkan bahwa semua informasi ini sudah ada di aplikasinya masing-masing. Jadi video ini khusus untuk yang belum sempat membaca aplikasinya ya. Semua informasi ini saya ambil dari aplikasi RTI dan aplikasi Stockbit. Saya mulai. Saham yang akan saya bahas sekarang adalah SIMP ya. SIMP kita lihat dulu di profilnya. Pertama kali itu profil. Oh ya, ini sudah profil perusahaan sudah saya bahas di video tersendiri ya di channel ini. Silahkan dicek. Linknya ada di kolom komentar ya. Nah, SIMP ini termasuk dalam kategori consumer non cyclical, yaitu berada di subsektor food and beverage. Dia listing di tanggal 9 Juni 2011. Nggak terlalu lama ya, 10 tahunan nih. Dengan harga nominal di 200, maksudnya di nominal di 200 dan IPO price-nya, harga IPO-nya itu di 1100 ya. Wah, yang beli di harga IPO dulu sekarang mana ya? Harganya sekarang berapa nih? 424 kawan-kawan, 424. Underwriter-nya ini penting menurut saya. Underwriter-nya PT Mandiri Sekuritas, PT Kim Eng Securities, PT Dit Securities Indonesia. Kita lihat daftar pemegang sahamnya per 31 Januari 2023 ya. Per terakhir berarti ini. Ada Indofood Agri Resources memiliki 72%, Indofood Sukses Makmur memiliki 6,55%, dan masyarakat memiliki 19,46%, dan sisanya saham Trisuri sebesar 1,99%. Dan jumlah pemegang sahamnya sampai 31 Januari 2023 itu 9.530. Jadi berkurang 55 dari sebelumnya 9.585 ya. Ini menarik karena ada komisaris yang memiliki sahamnya. Jadi rasa memilikinya pasti beda dengan komisaris yang tidak memiliki saham ya. Jadi kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi yaitu ada Taufik Wiraatmaja, Ferdi Gunawan, dan Tan Agustinus Dermawan. Itu memiliki 0,00 sekian persen saham ya. Board of Commissioner-nya efektif per 21 Juli yaitu komisaris utamanya CJV ya, atau Thomas C ya. Dan komisarisnya Axton Salim. Oh, ini berarti ada keluarga Salim ya. Direktur utamanya yaitu Mark Julian Wakeford ya. Kita lihat dulu corporate action-nya. Apakah pernah ada stock split? Kita lihat dulu, nggak ada ya. Dividen terakhir dibagikan di bulan Juli 2022 ya. Ini rutin nih bagi revidennya. Setiap tahun ada pembagian dividen. 2019 sama 2020 tidak membagikan dividen ya. Mungkin karena COVID kemarin itu. Kita lihat di yang penting menurut kita para investor retail ya. Ini ada EPS-nya, ada earning per share-nya. Itu dari tahun 2019 ke 2022 itu mengalami peningkatan ya. Tapi dia sudah 2019 itu menjelang COVID kayaknya ini ya. EPS-nya itu minus 35, tapi di 2022 EPS-nya menjadi 76 ya. Mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi laporan keuangannya ini berakhir di 30 September 2022 ya, karena belum rilis laporan yang Desember 2022. Kita lihat dari fundamentalnya, penjualannya ini adalah 12,34 T. Wah, bagus banget penjualannya ya. Penjualannya 12,34 T dengan operating profit-nya yang dari 12,34 T itu adalah sebesar 2,43 T. Masih normal ya operating profit-nya, dengan net profit 896,32 miliar.
Itu dari sisi fundamental. Kita lihat dari sisi earningnya yang menurut saya para investor retail, dividen per share-nya itu 13. Oke, 13. Kemudian book value per share-nya ini berada di 1034 ya. Nilai bukunya saham ini di 1034, sedangkan harganya saat ini di 424. Berarti secara valuasi price to book value-nya itu 0,41 kali ya. Masih di bawah 1 ya. Kemudian price earning ratio-nya 5,61 kali ya. Dengan dividen yield 3,07% ya, masih wajar, dividennya masih setara dengan bunga deposito. Kita lihat di profitability-nya, dividen payout ratio-nya 17,20%, lumayan. Gross profit margin-nya itu 27,10%, lumayan gross profit margin-nya ya, di atas 10. Kemudian sekarang kita lihat yang penting lagi menurut sudut pandang saya sebagai investor retail, kita lihat di finansialnya. Kita lihat laporan tahunannya ya. Income statement-nya ini revenue-nya dari tahun 2017 ke 2022 itu masih stagnan ya. Masih stagnan, tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari pendapatannya ya. Itu cash flow-nya masih bagus. Sekarang kita lihat di aplikasi Stockbit-nya ya. Ini dia nih aplikasi Stockbit-nya. Nah, kita lihat ininya. Kalau dari aplikasi Stockbit, saya biasanya lihat di case start-nya sama ya. Tadi sama di RTI, di case start-nya sama. Kita lihat ininya, solvabilitasnya mana dia? Solvabilitas itu adalah rasio hutangnya ya. Nih, jadi debt to equity ratio-nya 0,55, sangat kecil ya, hutangnya nggak banyak. Sekarang kita lihat apakah saham ini ada insider yang jualan. Nah, ini hanya ada di aplikasi Stockbit setahu saya ya. Kita lihat insidernya. Ya, nah, ini bagus nih, insidernya nggak ada yang jualan, berarti bagus ya. Sekarang yang perlu saya lihat lagi adalah ini, analisisnya. Analisis PE dan PBV. Kita lihat PE-nya selama 3 tahun terakhir itu pernah di angka di atas 28. Saat ini PE-nya 4. Ya, ada potensi kenaikan ya, walaupun pernah PE-nya minus tuh di tahun 2021 ya, karena Covid. Saya rasa sekarang susah minusnya ya, karena kondisi sudah normal. Saya sebagai investor retail hanya melihat PE 3 tahunnya. Jadi PE 5 tahunnya nggak saya perhatikan ya, karena jangka waktu investasi saya di bawah 5 tahun. Oke, kita lihat yang 3 tahun aja. Ini PE-nya, rata-rata pergerakan PE-nya seperti ini. Kemudian PBV-nya, rata-rata pergerakan PBV-nya selama 3 tahun. Itu juga kelihatan seperti di layar Anda. Pernah di angka 0,26, tapi di tahun 2001 itu di masa-masa Covid. Di tahun 2002 pertengahan pernah di angka 0,6 ya. Puncak-puncaknya itu di kapan ini ya, di Mei ya. Di Mei pernah di 0,6. Kemudian sekarang dia berada di rata-rata di 0,4. Saat ini sedang berada di PBV rata-ratanya ya. Nah, jadi PBV yang 0,4 sekarang ini memang rata-rata di 2022 ya. Kita lihat di 2023 apakah akan mengalami peningkatan atau penurunan, saya nggak tahu. Tapi melihat kondisi laporan keuangannya, perusahaan ini sehat dan bagus ya. Berada di bawah Salim Group. Ya, oke. Demikian saja analisa singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan kaya raya. Salam cuan.